Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Calon Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bulukumba. Perkenalkan, nama saya Asifullah SPD. Saya Ramla SPD. Dan saya Andinita Febriana Jafar SPD. Dan kami bertiga akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dan kami bertiga akan berperan sebagai coach, coaching, dan supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surullah, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Andinita, alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu sehat ya Pak ya. Terima kasih Pak Surullah karena sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang terlebih dahulu sebelum kita melakukan supervisi hari ini. Terima kasih ya Pak Surullah. Sama-sama. Ya, senang sekali saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Jadi apa yang ingin kita bahas sebelum kita mulai? Jadi kan hari ini Pak Surullah akan melakukan proses coaching ya. Tentunya kita juga harus memiliki tujuan yang sama antara coach dan supervisor saya, sehingga tujuan yang ingin kita sama-sama lakukan itu bisa tercapai. Namun sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada Pak Surullah, nanti dalam melakukan proses coaching kira-kira apa kompetensi yang ingin Pak Surullah kembangkan? Jadi yang ingin saya kembangkan Bu, ada 3 dalam proses coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang tadi Pak Surullah sampaikan itu memang betul-betul sangat penting karena merupakan kompetensi inti dari coaching. Namun kira-kira bagian yang paling spesifik dari ketiga kompetensi tadi pastinya ada yang ingin Bapak lebih maksimalkan. Kira-kira bagian yang mana itu? Sebenarnya dari ketiga kompetensi ini sebenarnya sangat penting Bu. Namun yang ingin saya fokuskan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif, agar coaching dapat terbuka sehingga saya dapat bisa mendalami apa yang menjadi tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh coaching. Sangat bagus tujuannya Pak Surullah karena ingin memfokuskan pada kehadiran penuh dan mendengarkan secara aktif sehingga tantangannya dari coach itu bisa Pak Surullah atasi. Nah, lalu bagaimana itu Pak Surullah sendiri penilaiannya terhadap apa yang nantinya Pak Surullah akan lakukan? Insya Allah yang saya harapkan semoga berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya, karena saya telah banyak belajar dan kemudian banyak berlatih bagaimana menghadirkan diri secara seutuhnya dan menghadirkan fokus untuk dapat menyimak apa yang disampaikan oleh coach. Jadi sungguh-sungguh ini adalah percakapan nanti yang saya harapkan ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan saya nantinya. Ya, setuju sekali ya Pak Surullah bahwa dengan memperbanyak latihan itu pastinya itu merupakan salah satu kunci keberhasilan. Nah, hal itu juga yang akan membantu Pak Surullah nanti dalam mencapai tujuan yang Bapak Surullah harapkan pada proses coaching nanti. Nah, lalu kira-kira apa sih, kalau saya boleh tahu, apa sih harapan Pak Surullah ketika dilakukan supervisi nanti pada saat Pak Surullah proses coaching nanti, kira-kira apa sih harapannya Pak Surullah? Ya, jadi melalui kegiatan observasi kali ini Bu Andinita, saya berharap ini saya mendapatkan masukan dari Ibu terkait dengan kekurangan ataupun kelebihan yang saya miliki, yang khususnya nanti sebentar yang ingin yang saya lakukan sebentar. Oh ya, baiklah. Jadi Pak Surullah ini mengharapkan masukan terhadap kekurangan yang nanti akan Pak Surullah hadapi. Nah, kalau begitu mungkin kita bisa mulai sampai kita Pak Surullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ramla. Apa kabarnya ini Pak Surullah? Alhamdulillah Bu Ramla. Kalau Ibu Ramla bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah, hari ini masih semangat Pak Surullah. Semangat ya. Baik Bu Ramla. Tumben nih datang kemari. Barangkali ada yang bisa saya bantu Bu Ramla. Ya Pak Surullah. Akhir-akhir ini saya punya sedikit problem atau
masalah di sekolah saya. Mungkin setelah saya berbicara dengan Pak Surla bisa mengeluarkan unek-unek saya, mungkin sebentar saya bisa plong atau terbantukan. Oh, seperti itu Bu Ramla ya. Iya ya. Baik Bu Ramla, dengan melalui percakapan kita ini apa yang ingin Ibu Ramla ingin harapkan? Begini Pak Surla, saya ini kan sebagai kepala sekolah ya. Saya ini di sekolah melihat bukan bagaimana ya teman-teman guru saya itu. Nah, saya perhatikan kalau mengajar itu masih selalu kayak model-model seperti dulu, berceramah, artinya kurang kreatif begitu Pak Surla, sehingga anak-anak itu merasa bagaimana ya, bosan dalam belajarnya. Saya perhatikan seperti itu. Oh, jadi seperti itu masalahnya Bu ya. Jadi Ibu memiliki masalah dengan yang tadi bahkan guru Ibu mengajarnya mungkin masih secara profesional Bu ya. Iya. Baik Bu, Ibu Ramla, menurut Ibu ini seperti apa nih yang dilakukan oleh Ibu guru yang Ibu hadapi di sekolah ini? Apakah pembelajarannya ini sudah menurut Ibu nih, apakah sudah baik atau mungkin masih perlu dikembangkan atau gimana Ibu Ramla? Iya, maksudnya ya sudah baik, tapi maksudnya saya itu memiliki ekspektasi tinggi kepada guru saya. Saya itu ingin memiliki guru kalau mengajar bagaimana ya, kreatif lah, tidak model ceramah. Artinya anak-anak itu senang ke sekolah lah, belajarnya begitu. Jadi menurut Ibu nih, kalau kita lihat angkanya ya, kita ambil angka 1 sampai 10 dari cara mengajar guru yang ada di sekolah Ibu kan kepala sekolah. Kira-kira cara mengajar guru Ibu itu di sana berada pada nilai di angka berapa Bu? Ya, kalau saya perhatikan sih masih mungkin saya masih di level angka 5 mungkin. Di angka 5 ya. Terus Bu, yang Ibu inginkan seperti apa nih guru Ibu? Ini berada di angka berapa Bu? Maunya sih paling tidak guru saya itu berada di angka atau level 7 lah. Bagaimana guru saya itu bisa mengembangkan kreativitasnya dalam mengajar begitu Pak Surla. Terus rencana Ibu nih untuk meningkatkan levelnya tadi nih yang Ibu tadi sampaikan. Kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan? Sebenarnya apa ya Pak Surla? Saya mau mungkin teman-teman guru saya itu bisa mengadakan atau ikut pelatihan seperti workshop, atau mungkin ada teman guru saya, kan ada juga teman guru saya itu yang sudah pandai di IT, mungkin bisa mengadakan pendampingan dengan teman-teman yang saya katakan tadi itu. Oh, jadi seperti itu Bu ya. Jadi dengan pikiran tersebut kira-kira apakah yang dilakukan oleh guru yang ada di sekolah Ibu ini apa nih yang menjadi hambatan atau tantangan yang mungkin termasuk juga dukungan seperti apa yang sebenarnya ingin dibutuhkan oleh guru yang ada di sekolah Ibu? Oh, ya biasa kan saya tanya mungkin karena guru saya itu kurang ini sebenarnya IT-nya, maksudnya dia kurang memiliki, kurang ahli dalam IT. Mungkin itu yang dia butuhkan adanya pendampingan dari guru-guru yang senior, ceritanya guru-guru senior yang sudah pandai dalam IT. Baik, nah jadi saya menyimak ini dari perkataan Ibu tadi bahwa mungkin ini perlu guru Ibu ini yang ada di sekolah Ibu perlu adanya pendampingan ya, seperti itu ya. Kira-kira nih Bu, kapan nih rencananya Ibu untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Karena saya ingin melihat guru saya ini juga bisa seperti guru-guru yang lain yang bisa kreatif, bisa mengembangkan dirinya. Mungkin dalam waktu yang dekat, mungkin minggu-minggu inilah Pak Surla, saya akan menjalankan kegiatan. Mungkin saya akan membuat juga pelatihan kepada guru saya dan
teman-teman sejawat saya, teman-teman guru yang sudah pandai di IT untuk membantu guru saya ini. Wah, luar biasa Bu ya, saya apresiasi luar biasa ini Ibu Kepala Sekolah yang sungguh luar biasa idenya, ide yang sangat cemerlang bagaimana guru itu akan berkembang di sekolah Ibu. Jadi tentunya sebagaimana dengan tujuan pendidikan kita bahwa guru itu harus cakap dalam teknologi seperti itu Bu ya. Terima kasih Pak Surul. Baik, karena mungkin waktu kita sudah mepet Bu, jadi barangkali kita akhiri. Saya ucapkan Bu, terima kasih sudah bercakap-cakap untuk berbagi tentang apa sih menjadi masalah atau hambatan serta tantangan yang dihadapi di sekolah Ibu. Mudah-mudahan ini saya berharap juga kepada Ibu Kepala Sekolah terus untuk tetap semangat untuk membina guru-guru yang ada di sana Bu ya. Terima kasih banyak ini Pak Sula atas semangatnya. Dari pembicaraan ini saya merasa termotivasi, sangat bersemangat. Terima kasih sekali lagi atas bantuan dan dukungannya. Baik, terakhir Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah bercakap-cakap dengan saya mengenai tantangan yang dihadapi oleh Ibu? Baiklah, jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak Surul lakukan kepada Ibu Ramla, dan menurut saya itu sudah sangat bagus apa yang Pak Surullah sudah lakukan. Namun di sini jika saya boleh bertanya, menurut Pak Surullah bagaimana sih Pak Surullah menilai proses tadi? Dalam proses coaching tadi saya menilai Ibu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan saya, dan alhamdulillah proses coaching tadi sudah berjalan lancar. Jadi sudah berjalan lancar ya menurut Pak Surullah. Nah, apa yang menjadi indikator Pak Surullah sehingga Pak Surullah mengatakan bahwa proses tadi sudah berjalan dengan lancar? Bagaimana sih Bapak menilai hal tersebut? Jadi indikator ketercapaian saya Bu sesuai dengan tujuan saya tadi, bahwa saya ingin menjadi menghadirkan diri secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif kepada coach saya, dan saya berusaha menyimak kata demi kata apa yang disampaikan oleh coach saya, dan alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada coach, alhamdulillah coach ini sudah bersikap terbuka, mampu menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, dan alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan prinsip-prinsip coaching, dan tentunya saya menggunakan juga dengan alur kita. Ya, baiklah. Jadi menurut Pak Surullah sudah berjalan lancar karena sudah menggunakan alur tirta dan sudah memenuhi semua kompetensi inti coaching. Namun di sini saya memiliki beberapa catatan mengenai apa yang telah Pak Surullah tadi lakukan. Mungkin akan saya sampaikan di sini bahwa jadi di sini catatan saya itu bahwa ya Pak Surullah itu sudah menerapkan semua kompetensi inti coaching, mulai dari hadir utuhnya tadi, bagaimana Pak Surullah fokus dalam melakukan percakapan, kemudian bagaimana Pak Surullah itu menyimak, memang betul-betul menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh coaching, sehingga tadi komunikasinya itu sudah terbangun dengan sangat menyenangkan. Dan juga tadi yang saya apresiasi dari Pak Surullah bahwa tadi di akhir percakapan Pak Surullah ini sempat memberikan atau meminta refleksi dari coachingnya. Nah itu adalah hal yang sangat bagus, sangat luar biasa, karena dengan begitu coaching akan merasa bahwa apa yang telah dia jalani atau telah dilakukan pada saat percakapan tadi itu, dia dapat melakukan refleksinya, apa yang telah didapatkan, mengenai solusi apa yang sudah diterima, seperti itu. Jadi seperti itu tadi catatan dari saya. Bagaimana Pak Surullah mendengar apa yang telah disampaikan atau apa yang menurut saya telah observasi Pak Surullah? Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu atas umpan baliknya. Insya Allah saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin dalam misalnya ketika saya dalam melaksanakan coaching, dan insya Allah saya akan tetap konsisten dengan apa yang telah kemampuan yang saya miliki
saat ini. Dan tentunya Bu, yang namanya manusia dalam setiap proses coaching itu tentu banyak mengalami yang namanya misalnya hambatan atau kekurangan. Dan saya berharap pada kali ini kepada Ibu, saya memohon juga kepada Ibu agar saya diberikan masukan, barangkali ada sesuatu yang perlu lagi saya benahi untuk kedepannya. Jadi demi untuk meningkatkan kompetensi coaching saya Bu. Ya, betul sekali ya. Jadi setiap apa yang kita lakukan pastinya memiliki kekurangan. Nah, di sini juga memang betul saya memiliki beberapa catatan yang dimana Pak Asrullah masih perlu kembangkan. Jadi tadi pada saat proses coaching itu, pada saat coaching Ibu Ramlah memberikan jawaban, memberikan ide-idenya, di sini Pak Asrullah kurang memberikan apresiasinya. Misalnya contohnya dengan kata, wah itu ide yang bagus, itu kan salah satu apresiasi. Sehingga dengan Pak Asrullah memberikan apresiasi seperti itu, coach akan merasa, oh saya didengar sama coach, bahwa saya dihargai pendapat saya oleh coach. Mungkin itu masukan dari saya Pak Asrullah. Terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini nanti bisa saya terapkan, saya aplikasikan nanti pada coaching selanjutnya Bu. Ya, betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, nah apa sih yang sudah terbayang ini di benak Pak Asrullah? Apa yang sudah terbayang tentang apa yang akan Pak Asrullah lakukan ke depannya untuk lebih meningkatkan lagi kompetensinya? Jadi seperti yang Ibu tadi katakan, masukan yang Ibu tadi bahwa saya harus lebih banyak lagi memberikan apresiasi kepada coach. Jadi insya Allah Bu, dengan masukan Ibu tadi ini akan menjadi catatan bagi diri saya bahwa untuk kedepannya saya harus lebih banyak lagi mengapresiasi seorang coach. Jadi mudah-mudahan dengan apresiasi ini akan menjadi coaching lebih kompetensinya dari coaching saya lebih meningkat lagi. Oh ya, jadi intinya di sini Pak Asrullah akan latihan ya secara terus-menerus. Ya, saya akan berusaha untuk berlatih Bu. Ya. Tentunya dengan banyak menonton video coaching. Betul sekali. Jadi banyak berlatih dan melihat video-video coaching. Dan bagaimana Pak Asrullah dapat melakukannya? Bagaimana itu baru dapat melakukan? Kemudian kira-kira apakah Pak Asrullah butuh dukungan, butuh bantuan seperti apa untuk membantu Pak Asrullah? Ya, seperti yang saya katakan tadi Bu, tentu saya harus juga banyak berlatih, dan misalnya saya butuh juga bantuan oleh rekan sejawat saya untuk berlatih. Ide yang sangat bagus ya Pak Asrullah. Nah, selanjutnya kira-kira kapan hal ini akan dilakukan? Saya akan lakukan dalam waktu dekat ini Bu, dan saya lakukan di sekolah sesuai waktu kosong dari rekan sejawat saya Bu. Baiklah, kalau begitu saya catat ya perbaikan yang akan Pak Asrullah lakukan. Saya yakin dengan Pak Asrullah melakukan latihan secara terus-menerus dan mencatat segala kekurangan-kekurangan yang Pak Asrullah dapatkan pada saat coaching, insya Allah pasti Pak Asrullah akan bisa lebih memaksimalkan kompetensi coachingnya. Saya rasa cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Andinita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ramlah. Gimana kabarnya nih Bu Andinita? Alhamdulillah baik. Cuaca hari ini sangat panas sekali, tapi ya harus tetap sehat dan semangat Bu Ramlah. Semangat ya Bu Andinita. Jadi sebelum kita melakukan coaching ini Bu Andinita, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bu Andinita. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu Nita, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alusita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu Nita ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Bu Nita. Nah, jangan lupa ya
Bu Mita disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu Gita, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik, terima kasih Bu Ramla sudah meluangkan waktunya juga untuk melakukan revisi terhadap saya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini itu ada 3, yaitu kompetensi bagaimana menghadirkan diri secara seutuhnya atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga bagaimana saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Masya Allah, begitu ya Bu Anita. Jadi pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu Nita ingin kembangkan secara spesifik dan yang ingin Ibu observasi kali ini? Sebenarnya ketiga kompetensi itu sangat penting. Namun di sini yang ingin saya utamakan atau secara spesifik yang ingin saya untuk memberi observasi, yaitu kehadiran penuh atau presensinya tadi, dan bagaimana untuk mendengarkan secara aktif. Mungkin yang itu yang ingin secara spesifiknya. Oh, jadi 2 ya Bu Nita Ya, ya? ada 2. Jadi kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Nita, indikator yang bagaimana yang Ibu Nita inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikatornya ya itu tadi, saya bisa mengembangkan atau meningkatkan kemampuan saya dalam menghadirkan diri secara seutuhnya, dan saya juga bisa mengembangkan diri saya, bagaimana cara saya mendengarkan secara aktif sehingga apa tantangan yang dihadapi oleh coach, saya dapat tahu intinya seperti itu. Saya dapat tahu permasalahannya seperti Oh apa. begitu ya. Jadi intinya ini ceritanya Ibu Nita membantu menemukan solusi dari coaching. Ya baik, demikian dulu ya Bu observasi kita kali ini. Silakan Ibu Nita melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Asrullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu. siang. Siang, Bu. Saya lihat ini hari ini sangat berbunga-bunga ini. Iya Bu, tapi masalahnya ini masih ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Nah, itulah yang saya tanyakan tadi. Kira-kira nih kedatangan Pak Asrullah ini pasti ada ini yang Pak Asrullah ingin sampaikan. Iya Bu. Boleh saya tahu ini maksud dan tujuannya Pak Asrullah seperti apa? Ya, begini Bu ya, tujuan saya ini sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Adinita sudah siap untuk mau menerima saya untuk bercakap-cakap. Mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini saya bisa mendapatkan solusi atas tantangan yang saya hadapi di sekolah. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan melalui percakapan ini saya bisa menemukan solusi atas tantangan yang dihadapi oleh saya di sekolah saya. Baiklah, kalau begitu mungkin bisa Pak Asrullah ceritakan tantangan apa yang sedang Pak Asrullah hadapi di sekolah. Begini Bu, ada beberapa siswa saya kan guru PJOK Bu. Oh iya. Ya. Terkadang itu ada beberapa siswa saya di kelas itu kan saya mengajarnya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Itulah mata pelajaran PJOK. Tetapi yang saya temukan di situ ada saja dalam setiap kelasnya Bu Andinita, ada saja yang terkadang susah sekali untuk mempraktikkan suatu gerakan. Padahal saya sudah mencontohkannya loh Bu Andinita. Iya, saya rasa itu hal yang wajar Pak ya, dalam pembelajaran itu pasti ada saja itu. Iya sih, tapi Bu Andinita, tapi gimana ya rasanya? Saya masih kurang stres gitu kalau menghadapi seperti saya yang saya inginkan itu kepada peserta didik saya ya, bagaimana mereka ini semua aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kalau begitu menurut Pak Asrullah, kira-kira siswa Pak Asrullah ini senangnya seperti apa? Mereka senang seperti apa kalau dalam belajar? Sebenarnya mereka semua senang dalam berolahraga Bu Andinita. Iya. Cuma ada saja yang mengalami kesulitan dalam mempraktikkan suatu gerakan. Padahal saya sudah mencontohkannya loh Bu Andinita. Oh, seperti itu. Iya. Ya, jadi kalau begitu menurut Pak Asrullah,
tersebut, apa yang Pak Asrullah kira-kira butuhkan? Menurut Pak Asrullah, apa sih yang mereka sukai dalam pembelajaran itu? Lagi-lagi karena namanya pelajaran PJOK, sebenarnya mereka suka dengan mempraktikkan suatu dalam suatu permainan, suatu gerakan. Namun yang jadi masalahnya buat mereka ada beberapa sih, tidak semuanya. Ada beberapa siswa saya yang kadang mengalami kesulitan dalam mempraktikkan suatu gerakan. Nah, itu buat mereka. Yang ini menjadi pikiran saya. Mudah-mudahan dalam percakapan ini saya bisa dapat solusi. Jadi menurut Pak Asrullah, kira-kira dalam mengatasi hal tersebut, apa menurut Pak Asrullah yang cocok Pak Asrullah lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin cara saya dalam mengajar mungkin perlu ada sesuatu yang saya ubah Bu Andinita. Karena mungkin sebelumnya saya masih melaksanakan pembelajaran yang masih bersifat tradisional, yang mungkin saya perlu memperhatikan gaya belajar mereka. Barangkali mungkin sih ada sesuatu yang mungkin harus saya lakukan. Contohnya saya bisa membuat ide pembelajaran sehingga peserta didik saya ini yang mengalami kesulitan dalam memperhatikan gerakan barangkali bisa diputarkan melalui slide, gambar atau video. Mudah-mudahan saya berharap dengan mengubah cara saya dalam mengajar, gaya belajar siswa kan ada auditori, visual, dan kinestetik. Mungkin barangkali siswa ini perlu ditampilkan sesuatu yang menarik buat kita, misalnya dengan pembuatan ide tadi yang saya sebutkan. Iya, itu ide yang sangat bagus Pak Asrullah. Iya. Pak Asrullah di sini mau mengubah cara pembelajarannya ya supaya lebih menarik. Iya. Benar sekali Pak Asrullah yang disampaikan tadi. Dengan mengubah cara pembelajarannya Pak Asrullah, pasti otomatis siswa yang tadinya itu sulit untuk menirukan gerakan, mereka lebih bersemangat lagi. Seperti itu ya Pak Asrullah. Jadi menurut Pak Asrullah, kapan Pak Asrullah akan melakukan hal tersebut? Apakah menerapkan pembelajaran seperti itu? Saya rasanya karena pada pertemuan kali ini Bu, saya bercakap-cakap dengan Ibu dan saya mendapatkan solusinya ya rasanya ingin sekali untuk sesegera mungkin untuk melaksanakan pembelajaran dengan yang tadi saya sebutkan tadi, dengan membuat sebuah video pembelajaran agar siswa saya ini mampu mempraktikkan suatu gerakan dengan mudah. Jadi mudah-mudahan Bu, saya secepatnya dan ingin cepat-cepat sekali bertemu dengan siswa saya. Itu sangat bagus sekali karena saya lihat ini Pak Asrullah sudah sangat bersemangat sekali ya untuk membuat video pembelajaran tersebut. Nah, kalau boleh tahu kira-kira dukungan seperti apa ini yang Pak Asrullah butuhkan untuk menerapkan pembelajaran yang seperti tadi yang Pak Asrullah ceritakan? Yang saya butuhkan di sini tentu harus banyak belajar dan terus banyak bersabar, dan yang paling penting adalah semangat. Saya insya Allah saya akan terus belajar mungkin melalui media-media pembelajaran. Misalnya saya melalui media sosial bagaimana membuat suatu video yang menarik bagi peserta didik saya, dan tentunya saya juga akan mengikuti sebuah pelatihan dalam pembuatan video-video yang menarik. Bagus sekali Pak Asrullah. Jadi tadi Pak Asrullah sudah menemukan sendiri solusinya. Tadi kan Pak Asrullah datang kepada saya menyampaikan apa keluhannya, tapi melalui diskusi ini, proses ini Pak Asrullah sudah menemukan sendiri solusinya. Jadi saya harapkan semoga Pak Asrullah tetap semangat dalam melakukan apa yang Pak Asrullah sampaikan, dan semoga Pak Asrullah sukses selalu. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih Bu Andinita karena sudah mau menemani saya dalam bercakap-cakap sehingga saya mampu menemukan solusi atas tantangan yang saya hadapi di sekolah saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih Bu Andinita atas kesempatan kali ini sudah menerima saya, dan sungguh luar biasa dari pertanyaan-pertanyaan Ibu ini yang sampai-sampai saya menemukan ide-ide yang bisa saya terapkan di sekolah. Sekali lagi banyak terima kasih Ibu Andinita. Baik Pak Asrullah. Baik Bu Dita, luar biasa tadi proses bikinnya dengan Pak Asrullah. Namun saya penasaran di Ibu Dita, bagaimana Ibu Dita ini performanya Ibu dalam kompetensi tadi? Jadi setelah saya melakukan proses coaching tadi, saya merasa ya sudah cukup baik. Meskipun saya merasa ya ada campur aduk lah perasaan saya sedikit. Beberapa hal rasanya sudah berjalan dengan baik, namun mungkin masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Begitu Bu Nita, baik Bu. Jadi dalam hal ini Ibu Nita sudah menerapkan prinsip
coaching. Apa yang membuat Ibu Nita melakukan penilaian tersebut? Jadi selama proses coaching tadi itu saya sudah berusaha ya menghadirkan diri saya seutuhnya dalam percakapan, karena di sini saya betul-betul memahami apa tantangan yang sedang dihadapi oleh coach saya tadi. Kemudian saya juga tadi sudah berusaha menyimak apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya bisa dengan leluasa membuat pertanyaan yang berbobot. Namun terkadang yang adalah tantangan-tantangan yang dihadapi, misalnya ada yang perbincangannya seperti itu. Oh, itu hal yang biasa dan wajar. Dalam sebuah percakapan tadi, Ibu Nita itu sudah sangat luar biasa dengan Pak Asrullah, karena Ibu saya lihat tadi tidak terganggu dengan hal seperti itu, sehingga Ibu tetap pada jalur yang aman sesuai dengan konteks pembicaraan kita dan tujuan awal. Nah, baiklah Ibu Nita, saya akan menyampaikan beberapa catatan saya setelah saya mengamati proses coaching Ibu bersama dengan Pak Asrullah tadi. Pertama, di sini saya melihat bahwa Ibu sudah memiliki kompetensi inti coaching. Ibu sudah menunjukkan bagaimana menghadirkan diri seutuhnya saat melakukan percakapan tadi, dan Ibu terlihat sangat tenang. Dan selanjutnya Ibu juga mendengarkan dengan aktif saat Pak Asrullah tadi berbicara. Terbukti ketika Ibu Nita sedikit berbicara dan tidak pernah memotong pembicaraan dari Pak Asrullah ketika Pak Asrullah berbicara tadi. Kemudian apalagi Ibu juga tadi menyusun kalimat pertanyaan yang menghubungkan antara jawaban dari coach yaitu Pak Asrullah, dan saya juga melihat Ibu banyak memberikan apresiasi kepada coach, seperti bagus sekali, luar biasa, dan itu sangat bagus sekali dilakukan oleh seorang coach. Nah, saya sangat menghargai cara Ibu tadi. Nah, bagaimana Ibu mendengarkan umpan balik dari saya? Terima kasih Bu atas umpan baliknya. Semoga apa yang dulu saya sempat sampaikan saya sudah pahami, dan semoga saya juga bisa konsisten dalam menerapkannya seperti itu. Ya, sama-sama Bu Nita. Namun demikian saya juga melihat, maaf ya Bu Nita ya, ada beberapa hal yang perlu Ibu kembangkan. Tadi Ibu tuh langsung memberikan pertanyaan setelah coach berbicara. Seharusnya mungkin Ibu memberikan dulu umpan balik yang sesuai dengan dahulu, atau merangkum dan mengulang kembali apa yang coach katakan. Dengan begitu coach merasa dirinya didengar saat mereka menjawab. Maaf ya Bu Nita ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Saya sudah mengetahui apa yang harus saya perbaiki, dan saya akan mencoba untuk latihan secara terus-menerus sehingga hal-hal yang menjadi kekurangan saya dapat saya perbaiki di kemudian hari. Oh, itu hal yang bagus Bu Nita. Sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang sudah terbayang ini Bu Nita, Ibu Nita akan lakukan untuk meningkatkan kemampuan Ibu di bagian tadi? Selanjutnya mungkin setelah saya mendengarkan umpan balik dari Ibu Ramla, selanjutnya saya akan latihan melakukan coaching lagi, memperbaiki kekurangan saya. Mungkin saya akan melakukan latihan bersama teman sejawat di sekolah, dan meminta tolong juga kepada rekan sejawat yang lain untuk melakukan observasi pada bagian tertentu yang utamanya tadi yang Ibu sampaikan, pada bagian pada saat memberikan pertanyaan harus diawali dulu atau dirangkum dulu pertanyaan dirangkum dulu apa yang disampaikan oleh coach. Mungkin seperti itu. Intinya saya akan latihan secara terus-menerus. Itu ide yang bagus.
kira-kira Bunita ini kapan akan dilakukan atau gimana? Insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Saya akan lakukan di sekolah pada saat ada waktu kosong sesuai dengan waktu kosong dari rekan kerja saya. Kalau kosong saya akan meminta untuk melakukan proses coaching seperti itu. Baiklah, kalau begitu Bunita, saya akan catat perbaiki yang akan Ibu lakukan. Saya yakin dengan latihan yang terus-menerus dan mencatat kekurangan, Ibu akan semakin berkembang dan menerapkan konsep coaching. Terus berlatih Bunita dan jangan ragu untuk bereksperimen dengan teknik yang baru. Ya, terima kasih Bu Ramla ya. Saya sangat butuh masukan dari Bu. Assalamualaikum Bu Bunita, apa kabarnya hari ini? Salam Bu Ramla, alhamdulillah kabar baik, bahagia ini. Begitu ya Bu Andinita. Saat ini apa yang ingin Ibu diskusikan dalam pertemuan kita kali ini? Iya, jadi begini Bu Ramla ya, sebenarnya nih saya ini agak bingung ini pusing karena saya ini merasa kesulitan terhadap saya ini merasa kesulitan membuat siswa ini terlibat aktif dalam pembelajaran. Banyak dari mereka yang tampak kurang antusias, apalagi kan kalau pembelajaran matematika untuk memahami konsep yang lebih kompleks itu agak sulit, sehingga itu salah satu pengaruhnya mengapa mereka itu kurang antusias gitu dalam pembelajaran. Begitu ya Bu Andinita. Menurut saya itu adalah tantangan yang umum yang banyak didapatkan di dalam kelas. Mungkin mari kita dalami lebih dalam lagi apa yang Ibu coba untuk meningkatkan, kira-kira menurut Ibu Nita apa yang akan Ibu Wanita tingkatkan untuk keterlibatan siswa begitu. Nah, itu dia Bu Ramla, saya ini sudah mencoba berbagai metode, baik itu melakukan permainan maupun diskusi kelompok, tapi rasanya itu tidak ada perubahan yang signifikan terlihat dari hasil tersebut. Seperti itu. Begitu ya Bu Anita, sangat menarik apa yang Ibu sampaikan tadi. Tapi apa kira-kira respon siswa Ibu ketika menggunakan metode tersebut? Apakah mereka tetap aktif atau masih kurang terlibat? Ya, ketika saya melakukan metode tersebut, beberapa siswa ya memang tampak antusias, tapi beberapa siswa lainnya lagi itu mereka itu memilih untuk tidak ikut berpartisipasi. Itu dia masalahnya. Kalau begitu ya Wanita, dari apa yang Ibu Wanita sampaikan tadi, menurut Wanita kira-kira apa penyebabnya sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan? Mungkin hal itu terjadi kalau menurut saya itu mereka itu merasa kesulitan terhadap materinya, kemudian mereka tidak melihat relevansi atau hubungan pembelajaran dengan kehidupannya sehari-hari, karena kan kita tahu bahwa pelajaran matematika itu ya seperti mereka pikir ya angka-angka saja. Mereka itu tidak melihat apa sebenarnya ini pelajaran ini, apa tujuannya ini saya pelajari, apa hubungannya dengan kehidupan saya sehari-hari. Mungkin seperti itu, adanya mungkin relevansi antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Begitu ya Bu Andinita. Saya kira itu bisa jadi faktor yang signifikan atau faktor utama sehingga siswa Ibu itu kurang aktif, apalagi ya namanya mata pelajaran matematika ya lebih banyak mungkin anak-anak takut untuk belajar matematika, mungkin seperti
seperti itu. Jadi menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk membantu siswa memahami relevansi antara seperti yang Ibu tadi katakan, antara materi matematika dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mungkin kalau saya memberikan topik tertentu ya dalam pembelajaran matematika, mungkin saya bisa memberikan contoh nyata atau suatu masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-harinya yang dimana pembelajaran tersebut bisa mereka terapkan dalam pembelajaran matematika dan kehidupan sehari-hari. Wah, kalau saya dengar ini apa yang Ibu Nita sampaikan, idenya sangat menarik, sehingga membantu siswa melihat betapa pentingnya itu belajar matematika. Jadi yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nita, apa kira-kira topik tertentu yang Ibu rasakan sulit diajarkan kepada anak-anak Ibu? Sejauh ini sih ya, selama saya mengajar ya, anak-anak itu mereka itu sangat kesulitan pada materi tentang aljabar. Kan aljabar itu kan mengandung variabel-variabel yang menurut mereka mungkin apa ini variabel seperti itu. Jadi saya rasa topik tentang aljabar ini yang membuat mereka ini rasanya mereka kebingungan seperti ini. Jadi topik aljabar ya Bu Nita ya. Jadi menurut Bu Nita apa yang biasa dia perlukan tentang topik ini menurut siswa Ibu? Ya itu tadi ya Bu Ramlayan, mereka ini sering kali kesulitan memahami tentang variabel ini dan bagaimana menggunakan variabel ini dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Kira-kira murid di kelas Ibu menyukai hal seperti apa sehingga bisa mendukung